hipotermia. Hipotermia adalah keadaan ketika suhu tubuh yang terlalu tinggi yang biasanya disebabkan oleh kegagalan sistem regulasi suhu tubuh untuk mendinginkan suhu tubuh. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotermia diantaranya adalah peningkatan suhu terhadap lingkungan, peningkatan produktivitas panas dari dalam tubuh seperti misalnya aktivitas yang berlebih, krisis tiroid, dan keracunan obat. Dan yang terakhir ada ketidakmampuan tubuh dalam memproses panas, seperti tidak dapat memperoleh keringat. Keadaan suhu tubuh normal biasanya terdapat pada rentan 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Namun, pada penderita hipotermia biasanya terdapat di atas 38,5 derajat Celcius. Dan akibat dari hipotermia ini mengakibatkan berbagai macam gangguan seperti kram otot, gangguan pada otak, dan sistem saraf. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rizka Rahmayulis. Jika tidak ditangani dengan baik, hipotermia bisa berkembang menjadi kondisi yang mematikan. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama. Yang pertama, dinginkan suhu tubuh. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berpindah dari tempat yang panas ke tempat yang dingin atau lebih sejuk. Yang kedua, dehidrasi. Minum air putih atau dengan cairan elektrolit. Hal ini dilakukan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang ketiga, cek suhu tubuh. Dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum dan sesudah melakukan tindakan pendinginan. Yang keempat, temui dokter bila kondisi tidak berujung membaik. Apa saja gejala dari hipotermia? Yang pertama, berbicara cadel, bergumam, dan gagap. Yang kedua, bibir kebiruan. Yang ketiga, denyut jantung melemah. Yang keempat, mengantuk dan lelah. Yang kelima, Pengertian hipotermia adalah suatu keadaan di mana tubuh manusia berada di bawah suhu 35 derajat Celcius atau suhu tubuh normal adalah 30 derajat Celcius. Akibatnya terlalu banyak terpapar udara dingin yang berlebihan. Penyebab hipotermia adalah paparan suhu dingin atau air dingin dalam waktu yang lama tanpa perlindungan yang cukup. Misalnya seperti berada terlalu lama di tempat dingin, jatuh ke kolam dingin dalam waktu lama, mengenakan pakaian yang basah untuk waktu yang cukup lama. Bahaya hipotermia. Berikut adalah beberapa komplikasi bahayanya dari hipotermia adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara mengatasi hipotermia. Cara mengatasi hipotermia itu mengganti pakaian kita yang basah, menyelimuti tubuh kita, minum minuman yang hangat, dan mandi air hangat dapat membantu meningkatkan suhu tubuh kita. Jika dengan perlindungan itu tidak bisa membantu kita, maka cari perawatan medis, cari bantuan darurat. Jika kita tidak memiliki perlindungan yang cukup dari suhu dingin atau mengalami paparan pada suhu dingin yang berpanjangan, memiliki gejala seperti kebingungan, kesulitan berbicara, kehilangan kesadaran, bernafas, dengkal, atau lambat, atau perubahan pada warna kulit. Gejala hipotermia kalau pada orang usia lanjut: berbicara cadel, bergumam, dan gagap, bibir berwarna biru, denyut jantung lemah dan tidak teratur. Kalau pada bayi, kulit bayinya itu dapat berwarna merah terang, dingin, dan dampak sangat tidak bertenaga, mengantuk dan lemah, menggigil terus-menerus, merasa kedinginan, nafas pelan dan pendek. Siapa yang rentan terkena hipotermia? Meski bisa terjadi pada siapa saja, ada beberapa kelompok yang bisa lebih beresiko mengalami hipotermia, yaitu orang yang kelelahan. Dapat menurunkan toleransi tubuh kita terhadap suhu dingin orang berusia lanjut. Hipotermia terbagi dua, yaitu sekunder dan primer. Yang mana sekunder itu mortalitasnya banyak terjadi pada fase ini, di mana terjadi kelainan secara sistemik. Yang primernya itu terjadi akibat paparan langsung individu yang sehat terhadap yang dingin.